Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berikut saya akan mempresentasikan terkait dengan transformasi konflik dan klientelisme pada desentralisasi di Aceh. Konflik Aceh dan pemerintah Indonesia. Konflik antara Aceh dan pemerintah Indonesia sudah berlaku 2 kali sejak dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yaitu konflik Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau biasa disapa atau disebut dengan DITI. Pada itu terjadi pada tahun 1953 sampai dengan 1962. Dan konflik Gerakan Aceh Merdeka atau GAM 1976 sampai dengan 2005. Namun dua konflik tersebut tujuannya berbeda. Konflik pertama bertujuan memperoleh otonomi, sementara konflik kedua bertujuan memperoleh kemerdekaan. Walaupun pada akhirnya kedua konflik ini dapat diselesaikan melalui negosiasi dan ia menghasilkan satu kesepahaman dan kesepakatan damai. Konflik DITI menampakkan hubungan asimetris dalam mencapai kesepakatan damai, karena pemerintah Indonesia lebih mendominasi, bahkan penyelesaian diwakili oleh pemerintah daerah Aceh. Sementara itu dalam konflik GAM, kesepakatan damai berupa nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki yang dicapai adalah perundingan dalam hubungan yang seimbang atau simetris dan dimediasi oleh pihak ketiga atau eksternal, yaitu dilakukan pada tahun 2005 di kota Helsinki di Finlandia. Perdamaian dan transformasi konflik. Yang pertama yaitu terkait dengan perdamaian. Perdamaian dapat diartikan sebagai antitesis dari peperangan dan berakhirnya konflik kekerasan. Akan tetapi menurut Hicks dalam Fontaine 1999, perdamaian bukan semata-mata tidak adanya kekerasan atau kekerasan terang-terangan atau overt violence, tetapi juga mencakup wujud keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Artinya perdamaian mengandung makna lebih dari tidak ada perang dan permusuhan. Itu menurut Miller tahun 2005. Perdamaian merupakan suatu proses memiliki banyak bentuk perjuangan yang tidak pernah selesai untuk mentransformasikan kekerasan, agar perdamaian selalu berada dalam nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi. Berikut yaitu soal transformasi konflik. Konsep transformasi konflik populer melalui karya-karya Lederer. Pada itu di sekitaran tahun 1995 sampai dengan 1997 dan 2003. Ia menganggap bahwa pasang surut konflik sosial sebagai peluang bagi melakukan perubahan sosial yang konstruktif untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan keadilan. Tumpuannya adalah pada perubahan konflik, bukan pada pengendalian dan penghilangan konflik. Jadi tujuannya itu untuk mengendalikan konflik, bukan untuk menghilangkan konflik. Tujuan transformasi konflik itu sendiri merujuk pada Fisher et al. Adalah mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Senada dengan itu, Mitchell tahun 2022 dan Naito pada tahun 2009 menyatakan bahwa konsep transformasi konflik tidak bermaksud mengakhiri konflik, tetapi mewujudkan keadilan melalui perubahan struktur yang cukup mendalam. Dalam transformasi konflik ada beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu transformasi personil. Transformasi personil ini apa? Transformasi personil yaitu merujuk kepada perubahan yang mempengaruhi individu dan dikehendaki baginya. Yang kedua yaitu transformasi rasional. Nah, transformasi rasional ini sendiri yaitu perubahan pola komunikasi, transformasi relasional. Transformasi relasional itu sendiri perubahan pola komunikasi
dan interaksi yang dipengaruhi oleh konflik, serta meminimalisasi komunikasi yang kurang bermanfaat dan memaksimalkan saling pengertian. Yang ketiga, transformasi budaya. Transformasi budaya yaitu perubahan pola budaya yang menyumbang terhadap lahirnya konflik kekerasan dan budaya konstruktif bagi pengendalian konflik. Yang keempat, transformasi struktur. Transformasi struktur yaitu merujuk kepada cara masyarakat membangun dan mengatur hubungan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan institusi dasar untuk memenuhi keperluan dasar manusia. Nah, keempat, aspek-aspek transformasi ini saling berhubungan satu sama lain. Lintasan penyelesaian konflik Aceh. Pertama, menurut Cornelis van Dijk pada tahun 1981 dalam bukunya Rebellion Under the Banner of Islam, pemberontakan di TII di Aceh yang dipimpin Tengku Muhammad Daud Beuru atau lebih disebabkan kecewaan ideologis, politik, sosial, ekonomi, serta budaya terhadap kerajaan pusat Indonesia. Islam menjadi diskursus politik antara Aceh dan pemerintah Indonesia yang tidak pernah ada akhirnya, karena Islam merupakan identitas politik dan budaya masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, DITII di Aceh berakhir setelah dilakukan perjanjian yang menjamin keistimewaan pemberlakuan syariat Islam di Aceh di dalam bidang agama, hukum adat, dan pendidikan. Ada 3 kekuatan besar dalam pemerintah Indonesia dalam menangani konflik atau menangani konflik di Aceh. Yang pertama, pada konflik DITII itu menggunakan pendekatan militer, dan ada dialog antara pemerintah dengan Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dengan yang ketiga yaitu ada jeda kemanusiaan. Nah, berikut adalah transformasi konflik pasca penandatanganan MOU atau Helsinki di Finlandia. MOU Helsinki telah membatasi otoritas pemerintah Indonesia terhadap Aceh hanya pada 6 perkara. Yang pertama itu hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, dan kekuatan kehakiman serta kebebasan beragama. Karenanya pada poin 1.1.1 MOU disebutkan undang-undang baru akan sesegera mungkin dijalankan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Nangroh Aceh Darussalam dalam nomor 18 tahun 2001 yang ditolak oleh GAM. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menafsirkan MOU ke dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh UPA nomor 11 tahun 2006. Dengan UPA, Aceh diharapkan tidak saja menggantikan status otonomi khusus kepada otonomi seluas-luasnya, tetapi juga menempatkan Aceh sebagai daerah self-government atau pemerintah sendiri. Misal pada tahun 2002 dan Leaders pada tahun 2003 telah mensyaratkan transformasi struktur dan hubungan sebagai elemen penting untuk mewujudkan perdamaian positif pada MOU Helsinki. Konflik horizontal di Aceh pun tidak dapat dihindarkan, terutama konflik politikal internal aktivis GAM yang berdampak kepada perpecahan politik seperti Partai Sira dan Partai Aceh, kemudian Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh PNA. Hal ini telah berdampak terhadap tindakan kekerasan seperti intimidasi, pemukulan, dan pembunuhan menjelang pemilu. Seperti pada pemilu 2014 terjadi 77 kasus kekerasan, diantaranya terdapat intimidasi, 6 kasus intimidasi, 4 kasus penembakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya Arifin Muhammad. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak sobat sekalian yang ingin melanjutkan studi S1-nya untuk bergabung bersama saya dan kawan-kawan di
Universitas Pembangunan Indonesia. Apalagi kalau yang mau belajar politik, silakan masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia. Di sana juga ada berbagai macam fakultas seperti Fakultas Pertanian, Teknik, Hukum, dan lain sebagainya, yang fakultas keperawatan yang bisa teman-teman temui sekali. Jadi saya tunggu ya teman-teman.